ya akan menjadi lebih aman. Aman dari sisi ya keamanan secara fisik maupun aman dari sisi tumbuh kembang kejiwaannya. Nah, jangan sampai hanya gara-gara kita ingin mendapat pahala, ada sisi lain yang kita korbankan, nggak kita sadari. Nah, kembali ke kotak tadi, kotak santunan anak yatim ini luar biasa. Ya. Artinya kalau takmir menyediakan kotak itu, maka seolah-olah ada pintu surga di sini. Ada pintu surga di sini. Enaknya kotak itu apa? Enggak, orang yang memasukkan menyalurkan yatim di kotak itu Pak, enggak perlu ngitung jumlahnya berapa. Karena sedekah infak bagi Allah itu bukan kuantitas tapi kualitas. Jadi ini termasuk ide cerdas. Karena ketika orang menyalurkan santunannya melalui kotak itu enggak perlu tahu berapa jumlahnya orang lainnya. Nah, ini luar biasa. Ada pintu surga yang namanya Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Hadis Rasulullah ini tidak terikat dengan momentum puasa, apalagi ketika santunan anak yatim kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, tentu keutamanya akan lebih baik. Makanya jangan heran kalau di banyak tempat itu puasa itu dimanfaatkan untuk santunan anak yatim. Tapi yang membuat saya prihatin, seringkali kegiatannya itu seperti parade santunan yang kemudian mengorbankan aspek kejiwaan anak yatimnya. Gitu. Lama Pak, saya bertahun-tahun. Saya itu sejak kecil, sejak sekolah tingkat SD kelas 2 itu sudah tinggal orang tua. Jadi objek begituan itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi salah satu cara kita mengisi agar Ramadan istimewa itu bisa kita manfaatkan di momen Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa terlibat dalam santunan anak yatim. Luar biasa itu ya. Kalau yang lain-lain itu kan tidak dijelaskan posisi di surganya dengan Rasulullah. Ini jejer Pak. Salah satu kenikmatan kita sebagai seorang mukmin ketika kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu Rasulullah di surga. Semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah di surga. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kiat yang berikutnya agar Ramadan ini menjadi momentum istimewa, maka kita harus sibuk Pak di Ramadan. Napa Bu sibuk niku? Lari-lari nong itu sibuk itu sedikit bubuk, bukan itu, jadi sedikit bubuk sibuk. Kenapa? Karena Allah itu memberikan arahan mau Ramadan mau nggak Ramadan. Kalau kita ini Muslim dan mukmin sejati, konsekuensinya adalah sibuk. Kalau kita masih banyak waktu kosong dan nganggur, banyak santai, perlu dipertanyakan posisi kita sebagai seorang mukmin maupun muslim. Paham di dalil Pak Jabir ngarang ada di dalam surat yang sering kita baca di dalam sholat karena termasuk surat pendek. Makanya biasanya surat yang sering dibaca dalam sholat kan surat pendek. Ada ayat yang berbunyi fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah memerintahkan hambanya, terutama bagi mereka yang menyatakan diri mukmin dan muslim itu, fa'idza faragta, kalau kalian telah menyelesaikan sebuah urusan, nah urusannya tentu bukan kemaksiatan, tapi ketaatan. Fansab, maka lakukan urusan baik